Fans Liverpool wafat saat mau nonton UCL. Haaland bakal lewati rekor CR7 di UCL. Zidane ditolak Pioli pelatih baru Al Nassr. Hapner bungkam netizen Malaysia. Hilgers dan Eliano disumpah di Belanda. Hai football lovers, Mimin kembali ingetin ya, sebelumnya kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, agar tak ketinggalan berita terbaru dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil laga pembuka UCL, Juventus sukses meraih 3 angka setelah mengandaskan tamunya PSV Eindhoven 3-1. Gol si nyonya tua dicetak oleh Kenan Yildiz di menit 21, Weston McKennie di menit 27, dan Nico Gonzalez menit 52. Berkat kemenangan tersebut, Bianconeri sementara berada di posisi 4 klasemen UCL. Di laga lainnya, Aston Villa berhasil meraih kemenangan saat mengandaskan tuan rumah Young Boys 3-0. Gol anak asuh Unai Emery dicetak oleh Tielemans di menit 27, Jacob Ramsey di menit 38, dan Amadou Onana di menit 86. 3 poin yang diraih The Villains tersebut membuat mereka sementara berada di posisi 2 klasemen UCL. Sementara itu di kota Milan, tuan rumah AC Milan harus mengakui keunggulan tamunya Liverpool 3-1. Rossoneri terkena comeback setelah gol di menit 3 oleh Pulisic dibalas oleh gol dari Konate di menit 23, Van Dijk di menit 41, dan Szoboszlai di menit 67. Dengan kemenangan ini, The Reds asuhan Arne Slot sementara berada di posisi 3 klasemen UCL. Pindah ke kota Madrid, juara bertahan UCL Real Madrid berhasil meraup 3 poin setelah mengalahkan tamunya Stuttgart 3-1. Gol dari anak buah Carlo Ancelotti dicetak masing-masing oleh Mbappe di menit 46, Rudiger di menit 83, dan Endrick di menit 90+5. Berkat hasil tersebut, Al Real sementara ini menduduki posisi 5 klasemen UCL. Bergeser ke Jerman, di Allianz Arena, Bayern Munchen berpesta gol 9-2 atas tamunya Dinamo Zagreb. The Bavarian berpesta lewat 4 gol dari Harry Kane, brace dari Michael Olise, dan masing-masing gol dari Guerreiro, Sen, dan Goretzka. Kemenangan besar pasukan Vincent Kompany tersebut membuat Die Roten sementara ini kokoh di puncak klasemen UCL. Tak hanya Munchen saja yang berpesta gol, MU juga berpesta gol namun bukan di UCL. Pasukan Ten Hag mencukur habis tamunya Barnsley 7 gol tanpa balas di ajang Carabao Cup ronde ketiga. Gol Red Devils dicetak oleh brace dari Rashford, Garnacho, dan Eriksen, serta gol penalti dari Anthony. Hasil meyakinkan MU di Old Trafford tersebut membuat mereka melangkah mulus ke ronde keempat Carabao Cup. Sementara itu di laga lainnya, Fulham kandas oleh Preston lewat adu penalti. Everton juga kandas atas Southampton lewat adu penalti. Sementara itu Crystal Palace lolos setelah mengalahkan QPR 2-1. Brentford juga lolos setelah menang atas Leyton Orient 3-1. Dari sebagian hasil di ronde ketiga Carabao Cup, EFL telah resmi mengumumkan bahwa undian ronde keempat Carabao Cup akan segera dilaksanakan. Dilansir dari Goal, EFL akan mengadakan undian ronde keempat Carabao Cup pada Rabu 25 September 2024 pukul 10 malam waktu Inggris, atau tepatnya setelah laga terakhir ronde ketiga antara Liverpool versus West Ham. Sebanyak 16 tim akan mengetahui lawan mereka masing-masing di ronde keempat sesuai jadwal. Ronde keempat Carabao Cup ini akan digelar mulai tanggal 28 Oktober 2024 mendatang. Sementara itu, dari berita tentang UCL, pemain City Erling Haaland dilaporkan akan segera menyamai rekor yang dimiliki CR7 di UCL. Dilansir dari The Sun, Haaland bisa menyamai bahkan melewati rekor milik CR7 tersebut ketika menjamu Inter Milan pada Kamis dini hari nanti. FYI, CR7 kini masih memegang rekor sebagai pemain tercepat yang telah mengemas 100 gol di UCL. Haaland sendiri kini telah mengemas 99 gol di UCL. Artinya, Haaland berpeluang memecahkan rekor CR7 tersebut jika ia bisa mencetak gol di laga melawan Inter Milan.
Masih dari UCL, kabar duka menyelimuti Liverpool. Dilansir dari Daily Mail, seorang fans Liverpool dilaporkan tewas pada Selasa malam jelang menyaksikan laga Milan versus Liverpool. Fans tersebut tewas setelah ditabrak mobil saat ia mau menyeberang ke hotel tempat ia menginap di kota Milan. Menurut laporan kepolisian, korban yang tewas tersebut mengantongi tiket laga Milan versus Liverpool serta paspor pada saat tewas di tempat. Beralih ke kabar dari Liga Inggris. Dilansir Daily Mail, wasit Anthony Taylor telah dilarang untuk memimpin laga di pekan kelima Liga Inggris. Pihak Liga Premier Inggris kini sedang menyelidiki tindakan Anthony Taylor setelah memecahkan rekor jumlah kartu saat laga Bournemouth versus Chelsea di pekan keempat Liga Inggris. Meski dihukum tidak akan memimpin laga di pekan kelima, namun wasit botak itu akan tetap bertugas sebagai ofisial keempat di laga Southampton versus Ipswich dan Brighton versus Nottingham Forest. Dari Inggris, bergeser ke kabar dari La Liga. Dilansir dari Football Espana, pemain yang telah absen selama berbulan-bulan bersama Barcelona, Frenkie de Jong, kini dilaporkan telah terlihat berlatih ringan bersama skuad pada hari Selasa, 17 September 2024. Menurut laporan, sejauh ia berlatih, tidak ada masalah apapun mengenai cedera pergelangan kakinya. Hansi Flick dan staf senang melihat de Jong kembali berlatih. Mereka berharap de Jong dapat kembali berlaga lebih cepat. Kabar berikutnya datang dari Serie A. Dilansir dari Football Italia, pelatih AS Roma Daniele De Rossi telah dihukum 1 larangan laga akibat aksi protesnya saat laga melawan Genoa pekan lalu. Itu artinya De Rossi akan absen di pinggir lapangan saat laga melawan Udinese di Olimpico minggu depan. Tak hanya De Rossi saja yang dihukum, Napoli dan Cagliari juga. Dua klub tersebut dihukum denda 30.000 euro karena insiden perkelahian antar fans yang terjadi di tribun pada laga mereka pekan lalu. Sementara itu, Atlanta juga tak ketinggalan didenda 3.000 euro berkat ulah fans mereka yang melemparkan botol ke lapangan saat laga melawan Fiorentina. Beralih ke kabar selanjutnya, dilansir dari Daily Mail, Jesse Lingard dilaporkan sedang diselidiki oleh polisi Korea Selatan karena diduga mengendarai motor listrik di kota Seoul tanpa membawa SIM. Pihak kepolisian setempat menurut laporan akan segera memulai penyelidikan internal terhadap Lingard hari Rabu 18 September 2024. Kepolisian akan memastikan apakah Lingard sudah mengurus SIM-nya di Korea dan juga memastikan apakah ia dalam keadaan mabuk saat mengendarai motor listrik tersebut. Bagi fans Liverpool, siapa yang masih ingat dengan striker jangkung Andy Carroll? Dilansir dari The Sun, striker gondrong tersebut kini dilaporkan siap turun ke kasta Liga 4 Prancis untuk bergabung dengan Bordeaux. FYI, striker berusia 35 tahun tersebut musim lalu membela klub Ligue 2, Amiens. Carroll hijrah ke Liga Prancis bersama Amiens dalam upaya untuk menghidupkan kembali karirnya yang sempat meredup di Inggris. Namun sayang Carroll hanya mampu mencetak 4 gol saja di Amiens musim lalu. Dari Arab Saudi tersiar kabar bahwa mantan pemain City, Riyad Mahrez, telah menggagalkan peluang Ivan Toney untuk mencetak gol debutnya bersama Al Ahly. Dilansir dari Sport People, Riyad Mahrez menolak membiarkan Ivan Toney mengambil penalti saat melawan Persepolis di ajang Liga Champions Asia. Namun kemudian Mahrez kena getahnya. Penalti yang ia ambil gagal masuk setelah diselamatkan dengan baik oleh kiper Persepolis. Meski tendangan penalti itu gagal, Al Ahly tetap masih bisa memenangkan laga lewat gol dari Frank Kessie. Masih dari kabar sepak bola Arab Saudi, dilansir dari Sport People, dipecatnya pelatih Al Nassr Luis Castro pada Selasa 17 September 2024. Tak serta-merta membuat impian CR7 mendatangkan mantan pelatihnya Zinedine Zidane bakal terwujud. Pasalnya menurut laporan, Zidane telah ditolak oleh manajemen Al Nassr. Pihak manajemen lebih memilih untuk mendatangkan mantan pelatih AC Milan Stefano Pioli. Bahkan menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Pioli dalam waktu dekat akan segera menangani CR7 dan kawan-kawannya karena kesepakatan transfer hampir disetujui. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional, Justin Hapner baru-baru ini memberikan balasan menohok kepada media Malaysia yang meremehkan kemampuan timnas Indonesia. OneFootball.my, usai tim Garuda menahan imbang Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam unggahannya, akun medsos Malaysia itu menyarankan Australia harusnya belajar dari Malaysia untuk mengalahkan Indonesia. Unggahan tersebut lantas dikomentari langsung oleh Hapner. Hapner mengatakan bahwa beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia kini sudah tidak lagi selevel dengan timnas Indonesia. Kabar selanjutnya datang dari Asnawi Mangko Alam Bahar. Pemain Port FC tersebut telah tiba di Indonesia jelang laga AFC Championships League 2 jelang laga melawan Persib Bandung. Laga Port FC versus Persib Bandung tersebut akan dihelat di Stadion Sijalak Harupat pada hari Kamis 19 September 2024.
Asnawi mengaku antusias bisa kembali menghadapi Persib Bandung. Namun dalam tekadnya, Asnawi mengaku siap untuk mempermalukan Maung Bandung di hadapan ribuan bobotoh. 3 poin menurut Asnawi adalah harga mati bagi Port FC. Beralih ke kabar dari perkembangan proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Proses naturalisasi keduanya kini telah mulus di DPR RI pada Selasa 18 September 2024. Komisi 3 DPR RI telah menyetujui untuk merekomendasikan kewarganegaraan kepada 2 calon pemain naturalisasi tersebut. Menurut Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Aktas, proses naturalisasi selanjutnya bagi Hilgers dan Eliano adalah mengambil sumpah sebagai WNI. Rencananya sumpah tersebut akan dilakukan pekan depan di kantor KBRI Belanda. Meski bursa transfer sudah ditutup, rumor tentang kepindahan pemain masih saja bermunculan. Yang terbaru ada kabar bahwa 3 klub Inggris berebut talenta Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Dilansir Cloud Offside, ketiga klub tersebut adalah Manchester United, Liverpool, dan Newcastle United. Ketiganya kagum dengan performa dan fleksibilitas Adeyemi di lini depan Dortmund. Mereka diperkirakan akan memulai negosiasi pada bulan Januari mendatang. Bos Brighton Tony Bloom dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di klub sepak bola lain di Britania Raya. Dilansir Daily Mail, Hearts dikabarkan jadi klub yang sedang melakukan negosiasi dengan Bloom. Hearts sendiri merupakan salah satu klub besar di Liga Skotlandia. Menurut laporan, Tony berencana untuk berinvestasi sebesar 10 juta euro agar bisa merevolusi skema dan strategi transfer dari klub Skotlandia itu. Kenapa Hearts yang dipilih? Karena Tony ingin memperkenalkan perusahaan analisis olahraga yang bernama Star Lizard ke sepak bola Skotlandia. Dari London, ada Chelsea yang dikabarkan siap merugi demi bisa melepas Kepa Arrizabalaga musim depan. Dilansir Tribal Football, The Blues berhasil membujuk Kepa untuk menyetujui kontrak baru sebelum ia dipinjamkan ke Bournemouth. Dalam kontrak baru itu ada klausul pelepasan senilai 5 juta pound. Angka tersebut dipasang agar Chelsea tetap mendapat pemasukan walau kecil. Itu dinilai lebih baik ketimbang membiarkan Kepa pergi secara gratis. Mengingat Chelsea menebusnya dari Athletic Bilbao senilai 72 juta pound. Bergeser ke Manchester, Erik ten Hag baru saja memberikan update terbaru tentang kondisi kebugaran Luke Shaw. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, Ten Hag mengatakan bahwa Shaw mengalami kemajuan yang bagus, tapi belum siap untuk masuk skuad utama. Dia berkembang dengan baik, kami memiliki rencana di kepala kami kapan dia bisa siap, kata Ten Hag. Sang pelatih juga menambahkan ada banyak faktor yang mempengaruhi waktu pemulihan cedera Luke Shaw. Beberapa faktor justru membuat prosesnya menjadi lambat. Marcus Rashford baru saja membuka keran golnya melawan Southampton pekan lalu. Namun performanya itu tak lepas dari kritik. Kali ini yang mengkritiknya adalah legenda timnas Inggris Alan Shearer. Dilansir 90 Min, menurut Shearer, Rashford masih belum menunjukkan permainan maksimalnya. Apa yang ditunjukkan sekarang belum sepadan dengan kontrak besar yang diterimanya dari Manchester United. Konsistensi masih jadi mimpi buruk bagi Rashford. Dari Inggris, kita terbang ke Italia untuk membahas pemain Inter Milan Christian Aslani. Pemain berposisi sebagai gelandang itu dikabarkan baru saja menaikkan kontrak baru dengan Inter. Dilansir Football Italia, kontrak Aslani berdurasi 4 tahun. Itu artinya ia akan berstatus sebagai pemain Inter hingga 2028 mendatang. Menurut laporan, kesepakatan itu juga disertai opsi perpanjangan 1 tahun lagi hingga musim panas 2029. Dari rival Inter Milan yakni AC Milan justru ada kabar buruk. Salah satu gelandangnya yakni Ismail Benacer dikabarkan harus absen cukup lama. Menurut Football Italia, mantan pemain Arsenal itu harus menjalani pemulihan cedera selama 4 bulan pasca melakukan operasi di Finlandia. Kabarnya Benacer mengalami gangguan pada otot betisnya saat membela tim nasional Aljazair pekan lalu. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata cedera itu cukup parah sehingga harus melalui tindakan operasi. Alhasil, Rossoneri akan bermain tanpa Benacer selama 4 bulan ke depan. Kabar yang kurang lebih sama juga dialami oleh AS Roma. Pemain baru mereka yakni Alexis Saelemaekers dikabarkan harus menepi untuk waktu yang cukup lama karena harus menjalani pemulihan cedera. Dilansir Football Italia, Alexis baru saja merampungkan operasi di bagian pergelangan kaki akibat cedera yang dialaminya saat menghadapi Genoa. Kabarnya Roma akan kehilangan Alexis dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Sementara dari Indonesia, ada legenda tim nasional Christian Gonzalez yang angkat bicara soal polemik pemain naturalisasi. Dilansir FIFA, Gonzalez telah memberikan dukungannya kepada para pemain naturalisasi yang tengah membela Indonesia dalam upaya untuk menembus Piala Dunia 2026.
Menurut Gonzalez, mereka harus dihormati karena telah mengambil keputusan besar untuk mengabdikan karir mereka kepada timnas Indonesia. Siapapun yang telah mengucap sumpah WNI, sudah tak ada perbedaan lagi dengan pemain-pemain lain. Masih dari legenda sepak bola tanah air, kabar kurang mengenakan justru datang dari Boaz Salosa. Dilansir CNN Indonesia, Kakak Boci mendapat hukuman dari Komisi Disiplin atau Komdis PSSI imbas dari pemukulan yang dilakukan kepada steward di pinggir lapangan. Insiden pemukulan yang dilakukan Boaz terjadi usai laga Rans Nusantara FC versus Persipura Jayapura pada pekan pembuka Liga 2. Gara-gara insiden itu, Boaz harus menjalani hukuman larangan bermain selama 2 pertandingan dan denda sebesar 5 juta rupiah.